Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salam kita berikan senantiasa kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kedatangan adik-adik dari SMA 1 Negeri Genteng ya. Iya. Dalam rangka lebih istilahnya belajar untuk budidaya maggot. Perkenalkan, nama saya Sutarto, bisa panggil Pak Tar atau Pak Tau, bisa lah, terserah adik-adik. Terus maksud dan tujuan adik-adik ke sini mau mewawancara Bapak tentang seputar budidaya maggot. Oke lah. Kiranya tidak terlalu panjang lebar saya menjelaskan, jadi saya cukup menjelaskan. Nanti kalau adik-adik tanya masalah maggot tentang bagaimana budidayanya, awalnya, proses telurnya, intinya sirkulasi budidaya maggot. Itu saja yang saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan tentang budidaya maggot ini, monggo. Jadi pertanyaan pertama, jadi sebenarnya maggot itu hewan apa sih Pak? Dari hewan apa? Maggot itu sejenis, dikatakan lalat bisa, tapi yang sebenarnya itu dari sejenis lebah, Mas. Itu tuh bisa bisa kayak ngetuk gitu? Enggak. Terus makanannya itu apa aja Pak? Makanan bisa jadi intinya dari sisa-sisa makanan yang kita makan. Dari buah-buahan bisa, dari makanan kayak nasi, lauk pauknya, sayuran. Tuh. Jadi sisa makanan di sekitar kita yang basah lah intinya, itu bisa dikasih ke maggot. Itu nggak pilih-pilih makanan? Enggak. Kayak kuah soto, kuah bakso bisa, malah bagus. Kuah soto sama kuah bakso bisa? Bisa. Nggak tenggelam? Enggak. Kemarin saya coba, kan sebagian saya keringkan, saya kasih air panas, sampai sehari masih ada yang hidup. Masih hidup? Iya. Kuat berarti? Kuat. Juga saya dengar juga katanya maggot itu bisa loncat gitu Pak? Iya. Maggot itu cenderung kalau kita basah jalan kan takut jatuh, terpleset, kayak jalan di keramik posisi basah kan kadang kira kepleset. Kalau maggot enggak, malah justru posisi tempat basah dia merayap pintar. Pintar banget, nggak selip gitu? Enggak. Berapa lama gitu biasanya Pak? Kayak maggot gitu dari telur ke... Dari telur setelah maggot bertelur kita tetaskan sekitar 4 hari 5 hari lah, itu sudah bisa kita pindahkan ke biopon. Biopon itu tempat pembesaran maggot tadi. Nanti bisa difoto itu yang di tempat pembesaran maggot. Iya, itu sekitar umur 4-5 hari sudah bisa dipindah di sana. Terus sampai panen di biopon itu sekitar 2 minggu sudah bisa panen. Sudah bisa panen? Iya. Itu yang hitam-hitam itu? Yang hitam itu namanya pupa. Pupa. Itu yang hitam untuk kita ambil telurnya. Jadi dari proses penetasan ke biopon 18 hari panen kan sekitar 19-20 itu mulai ada yang hitam mau jadi pupa. Jadi pupa sekitar seminggu kan masih bergerak dari umur 20 ke atas lah. Sekitar seminggu pupa-pupa itu sudah diam. Itu sudah siap
masukkan ke penetasan untuk jadi lalat itu. Itu siklusnya dari telur, larva, maggot itu, terus itu ke pupa, Ke jadi pupa, lalat. jadi lalat. Lalat paling sekitar umurnya 4 sampai seminggu lah paling lama. Setelah bertelur mati. Kalau yang jantan tuh berapa Yang hari? mati duluan yang jantan. Enggak yang Habis pembuahan mati duluan dia. Kalau yang betina nunggu bertelur baru mati. itu yang jantan berapa hari, Pak? Sama Jantan paling sekitar 2-3 hari, Mas. 2-3 hari. Iya, Berarti yang lebih lama itu yang betina. yang betina. Terus biasanya apa kayak biasanya itu kalau dihitung 1 gram telur maggot itu jadi berapa? Kemarin dari pengalaman saya, Mas, kalau dari yang lebih dulu ternak katanya bisa 1 gram bisa jadi sekitar 2 kilo. 2 kilo maggot. 2 kilo maggot bahkan bisa maksimal bisa jadi 3 kilo. 3 kilo. Iya. 1 gram itu. 1 gram. 1 gram telurnya. Kemarin kami ini kan bukan milik saya sendiri. Sebenarnya merupakan pokmas. Jadi satu pokmas, satu kelompok ada 5 anggota beserta ketua, total 5. Itu kemarin saya coba 1 gram maggot maksimal bisa jadi 3 kilo. 3 kilo. Asal itu ada syaratnya. Syaratnya apa? 1, tempat memadai. Maksudnya populasi maggot tidak terlalu padat. Yang kedua, faktor makanan. Makanan harus cukup untuk memaksimalkan dari 1 gram jadi 3 kilogram. Artinya bisa. Gitu terus apa? Kalau tempatnya terlalu penuh gitu apa? Terlalu penuh akhirnya maggotnya jadinya kecil-kecil, nggak maksimal. Dari yang semula 1 gram bisa 2 kilo paling jadi 1 kilo 1 gram. Itu terlalu padat. Terus kalau makanannya kurang bisa mati. Makanannya kurang mati sih iya, tapi lama jangka waktunya. Paling masih melewati proses jadi hitam, jadi pupa. Cuma kerdil kecil-kecil tetap prosesnya jalan jadi pupa. Nanti kalau netes pun jadi lalat ya kecil. Saya juga dulu sering Pak beli maggot gini. Iya. Yang kalau saya beli itu cuma kadang 5.000, kadang 2.000 juga bisa. Iya. Saya nggak tahu makanannya apa pas itu. Jadi tak biarin berapa hari sampai hitam gitu, baunya nggak enak. Kering akhirnya nggak tahu apa-apain. Terus juga tak adain tempat kecil paket. Iya, terlalu kecil Mas tempatnya. Kan untuk memaksimalkan besarnya si maggot kan perlu tempat yang lebih luas. Jadi lebar biopun tadi dengan populasi maggotnya harus memadai lah, nggak terlalu padat. Jadi maggot sama jumlahnya sama tempatnya harus sama. Gitu. Iya. Itu saya bikin 2 meter panjang, lebarnya 60, itu sekitar 10 gram. Itu bisa maksimal. Maksimal banget. Iya. Bisa mencapai 3 gram tadi satu gram bisa jadi 3 kilo. Banyak. Iya. Terus awalnya jualan gini idenya dari mana? Ini dulu kan pernah keponakan saya, adik saya si Mas Cahya Wulan kenal ya. Yang nyoba Mas Cahya dulu, cuma cuma sambilan, jadi enggak benar-benar ditekunin enggak. Kebetulan terus ada informasi bahwa dari desa mengeluarkan anggaran untuk pokmas.
yang masing-masing pokmas itu menerima dana 5 juta. Nah, itu terus ada rembuk sama rekan-rekan di sini. Ono anu iki. Ya wis ayo iki kesempatan wis. Ya kabeh megawe kan iso tinggi samben. Akhirnya kita ambil dana turun, kita wujudkan terus ke makut. Awalnya makut sama hidroponik sayuran. Cuman yang hidroponiknya nggak jalan, pemasarannya sulit. Jadi yang lebih prospek, lebih progres si makut ini. Yang punya ayam gitu. Ya, soalnya makut kan bisa untuk ayam, untuk lele, bisa untuk Yes. ikan hias bisa. Buat mancing gitu bisa. Buat mancing bisa. Terus tadi itu untuk dana itu dananya yang pertama itu dari pemerintah. Iya, dari desa. Itu Sama Pokmas. pas pertama awal doang apa sampai sekarang? Awal. Awal saja. Tapi informasi nanti kalau yang pokmas yang dapat itu, kalau usahanya masih berjalan terus berkelanjutan, insya Allah Dikasih lagi. ada dana tahap kedua, tahap ketiga dan seterusnya. Informasinya begitu. Jadi ini pertanyaan selanjutnya ini kan pelajarannya sosiologi. Ya. Ini tentang masyarakat juga. Ini saya tanya, ini kalau masyarakat sini ini ganggu nggak sih sama baunya di dalam ini? Enggak, Mas. Awalnya itu bau sih, ada bau ya. Itu pasti. Dari pengalaman terus jadi kan kita terus akhirnya kan juga nggak enak sama tetangga. Iya caranya itu lambat laun akhirnya ketemu. Kenapa nggak bau? Faktor bau dulu itu terlalu basah. Kita terlalu mengaplikasikan makanan untuk makut terlalu basah, terlalu banyak. Jadi makanan yang awal kita kasihkan belum habis, sudah kita tambah lagi. Faktor bau ya dari basah itu tadi. Makanan yang semuanya tidak termakan oleh si makut itu tadi. Terus akhirnya satu untuk kalau makanan terlalu basah nanti efeknya kita sulit untuk panen. Sulitnya gimana itu? Kan kalau panen kan memisahkan makut sama sisa makanan. Kalau posisi sisa makanan kering, kita ayak, pakai ayakan tadi ya, itu kan udah misah sendiri. Yang kotoran sisa yang kayak pasir itu jatuh, yang di ayakan tinggal makutnya, enak. Tapi kalau posisi basah, kadang makutnya terbungkus sama kotoran itu, sulit lebih lama. Untuk menghindari bau tadi, akhirnya saya kasih katul itu. Oh, yang katul tadi ya, yang biar nggak loncat juga ya. Iya. Satu nggak loncat karena kering posisi wadahnya. Yang kedua menghindari bau. Awal-awalnya kalau mas-mas ini duduk di sini bau. Iya. Sekarang kan enggak ya. Enggak. Bau sih pasti, tapi cuman enggak seberapa. Tuh. Terus itu awal-awalnya tuh bahan nggak ada alat atau bahannya sendiri atau enggak? Awalnya kita bikin biopun itu. Tempat awalnya kan kita cuma pembesaran makut sampai umur 18-20 kan panen kita jual. Kita cuma awalnya pembesaran. Terus kita pikir kan awalnya telur juga beli. 1 gram telur makut itu seharga 5.000. Kalau kita beli. Seiring berjalannya waktu,
akhirnya kan kita berpikir untuk memangkas ongkos produksi kan. Iya. Lek awake dhewe iso produksi ndok dhewe bisa 0% biaya kita. Karena biaya makanan pun kita ngambil dari rekan-rekan kita yang usaha warung, Iya. resto. Kan gratis. Jadi berapapun kita jual makut waktu panen, entah itu 5.000, 10.000, bahkan 20.000, itu kan sudah utuh. Hasilnya ya segitu tanpa dipotong ongkos produksi tadi. Bersih berarti ya. Ya, Bisa bersih kelihatan terpotong-potong. iya. Ini hambatannya apa aja loh kalau jualan di Hambatannya kalau market itu ya di pemasaran masih. pemasarannya kurang. Soalnya masyarakat ya para peternak baik ayam, lele, terus ikan hias belum begitu paham mengaplikasikan makut untuk makanan. Terus juga makut tuh berkhasiat juga Iya, bandingkan sama ayam. protein lebih tinggi. Kalau kita browsing mungkin di YouTube dengan ada yang bilang sekitar 70%, 80% protein. Cuman kita kan belum nge-lab sendiri ya. Iya. Belum Betul. membuktikan. Terus juga peternak-peternak gitu kan juga biasanya pakainya pellet ini. Ya, sebenarnya kalau kita aplikasikan ke ternak-ternak, akhirnya kan bisa potong ongkos produksi. Nggak melulu pelet. Pelet sih tetap wajib ada. Cuma pendampingnya si magot. Kadang orang keliru, oh ada magot, langsung dipotong. Des, pelet nggak dipakai, magot yang dipakai. Itu salah sebenarnya. Jadi si pelet tadi tetap pakai, magot juga cuma pendamping gitu. Jadi harga pelet 10.000, magot kan sekitar 5.000, 7.000 kan sudah separuh harga. Iya. Kalau sampai panen menggunakan pelet umpamanya habis 10 kilo, kalau dibantu magot kan ongkos produksinya sudah berkurang banyak. Ngurangi biaya. Iya, ongkos produksi. Akhirnya kan makin tebel keuntungan yang kita dapat. Iya. Juga makanannya makin awet nih, peletnya. Iya. Terus biasanya penghasilannya itu per bulan berapa? Kalau makut nggak bisa ditentukan per bulan berapa, Mas. Kalau per hari. Tergantung ya, tergantung pembeli juga. Kadang ada yang sampai kemarin itu ada yang beli sampai 50 kilo. Magot. 50 kilo. Itu peternak ya? Iya peternak. Buat makanan ayam puyuh. Ya. Kadang ada yang ngambil sini untuk kemarin yang awal-awal yang ngambil teman saya yang ada di Ringan Tejo sana untuk pakan lele. Jadi berapapun panenan kita ditampung sana. Entah 10, 30 langsung diambil sana. Biasanya sekilo berapa itu? Sekilo kami jual 7.000. Tapi kalau partai besar 6.000. 6.000. Ya. 20 ambil 20 kilo ke atas kita kasih harga 6.000. Grosir gitu. Ya. Biasanya kayak ada yang punya toko-toko kayak toko-toko ayam gitu ngambilnya berapa kilo? Kayak toko-toko pakan ayam, Kalau toko pakan ayam belum ada yang ngambil. Belum ada. Rata-rata langsung peternaknya langsung, Mas. Soalnya saya juga dulu pernah beli makut di kayak toko-toko gitu. Iya. Itu kalau nggak salah satu botol 10.000. Nggak ada 1 on itu. Yang kering loh.
Enggak, yang hidup itu. Oh, yang hidup. Iya. Ah, Itu tuh ada yang ngambil dari sini enggak? Yang di toko-toko. yang di toko enggak, Mas? Enggak ada. Langsung peternak yang ambil. Hmm. Kalau ambil di peternak kan ya rugi kalau ngambil di Iya sih. toko langsung di pusate ya po. Kadang lek anu ya siap antar lah. Yang penting cocok. Harapan kedepannya buat ternak maggot ini gimana Pak? Harapannya ya hasilnya bisa terjual lancar. Yang pertama itu. Yang kedua, makin banyak pembeli. Karena sementara saat ini banyak yang belum paham masalah maggot. Jadi kita jualan maggot sambil memberikan edukasi pada mereka. Contohnya, kita ternak maggot juga ternak lele. Jadi kita nanti masih belajar lah, adik-adik belajar. Kami yang di sini Pokmas ini juga belajar bagaimana mengaplikasikan si maggot untuk ternak lele. Berapa ukurannya, untuk umur seminggu berapa gram, untuk 2 minggu, sebulan, yang sekitar 2,5 bulan siap panen, berapa maggot yang perlu dikasih ke lele, kita masih belajar. Jadi ini modal untuk edukasi kepada mereka yang peternak lele. Jadi kan nggak omong kosong, ya toh. Kalau kita ada bukti ternak lele juga kan nggak percaya yo, tak tutuh no iki bukti ini kan enak kita jawab kalau ada orang tanya. Gitu Mas. Mungkin ada yang lain? Sudah cukup Pak. Cukup. Oke. Ya. Terima kasih Pak atas Atas kerjasamanya hari ini. Share ilmu. Oke. Sama-sama Terima kasih belajar. ilmunya. Ya sama-sama. Adik-adik belajar, saya juga masih belajar. Mungkin adik-adik punya ilmu yang ya kasih ke saya. Nanti kalau saya punya ilmu, saya bagi ke adik-adik. Nanti kalau mungkin masih ada, loh, aku teko omah, aku mau ngarep takon iki, mungkin adik masih ada pertanyaan yang belum bisa, WA saya. Ya. Minta Riko aja. Ya. Itu nomor WA saya di depan itu. Oh, di plang situ. Itu nomor WA saya. Iya. Jalur nang bapak iki ono. Pak, terima kasih. Iya. Eh, Terima kasih juga kedatangannya adik-adik dari SMA 1 Genteng yang sudah paling tidak punya minat untuk mempelajari budidaya maggot ini. Saya mohon nanti kalau mungkin di tetangga adik-adik ada yang minat untuk ternak maggot, monggo dikasih saran atau sama adik-adik sendiri datang ke sini. Kita belajar bareng-bareng. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang adik-adik lihat, apapun yang adik-adik dapat dari sini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.